Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dasar yang sangat penting dalam sistem digital, yaitu aljabar boolean dan gerbang logika. Nah, aljabar boolean digunakan untuk mengolah data dalam bentuk logika biner, yaitu 0 dan 1. Dari konsep inilah muncul berbagai gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT yang menjadi dasar kerja rangkaian digital. Selain gerbang dasar, kita juga akan mempelajari gerbang turunan seperti NAND dan NOR yang sering digunakan dalam perancangan rangkaian elektronik. Tidak hanya itu, pada video ini kita juga akan membahas peta Carnot atau Key-map, yaitu metode yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika agar rangkaian menjadi lebih efisien di bagian akhir. Kita akan mempelajari encoder dan decoder, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mengubah dan menerjemahkan data dalam sistem digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar yang berfungsi merealisasikan operasi aljabar boolean. Nah, apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah cabang matematika yang digunakan untuk mengolah nilai logika, yaitu benar mempunyai angka 1 dan salah itu 0. Aljabar ini diperkenalkan oleh George Boole dan menjadi dasar utama dalam sistem digital seperti komputer dan rangkaian elektronik. Dalam bentuk rangkaian elektronik, gerbang N menghasilkan keluaran bernilai 1 hanya apabila seluruh masukan bernilai 1. Saya ulangi, gerbang N menghasilkan keluaran bernilai 1 hanya apabila seluruh masukan bernilai 1. Yang kedua yaitu gerbang OR menghasilkan keluaran bernilai 1 apabila terdapat minimal 1 masukan bernilai 1. Yang ketiga, gerbang NOT berfungsi membalik nilai logika masukan dari 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Selain gerbang dasar tersebut, terdapat gerbang NAND dan NOR yang merupakan hasil inversi dari AND dan OR. Kedua gerbang ini dikenal sebagai gerbang universal karena secara teori dapat digunakan untuk membentuk semua jenis fungsi logika. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gerbang logika yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Yang pertama kita memasukkan input. Masukkan gerbang logika N dan tambahkan outputnya. Kita menggunakan lampu. Lalu tarik bagian ini. Sambungkan dengan output. Input yang bernilai 1 akan mengalihkan arus. Bisa dilihat. Dan kita coba ganti di sini 0. Arus tidak akan jalan. Selanjutnya kita akan memberikan contoh yaitu tentang gerbang logika OR. Kita hapus ini menggunakan gerbang logika OR. Oke.
Bisa dilihat input yang memiliki nilai 1 dan nilai 0 masih bisa mengalirkan arus ke lampu. Sedangkan jika nilainya sama-sama 0, maka arus itu akan tidak aktif. Apabila diganti inputnya 2, masih bisa mengalirkan arus. Selanjutnya menggunakan gerbang logika NOT. Oke. Ini adalah kebalikan. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu kita menggunakan NAND. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan kedua tentang Carnot map. Sebagai metode visual untuk menyederhanakan fungsi boolean dalam praktik Baik, kita memasuki pembahasan kedua tentang Carnot map. Carnot map sebagai metode visual untuk menyederhanakan fungsi boolean dalam praktik perancangan rangkaian digital. Ekspresi boolean yang diperoleh dari tabel kebenaran seringkali memiliki bentuk yang panjang dan kompleks. Jika langsung direalisasikan, ekspresi tersebut dapat menghasilkan rangkaian yang tidak efisien karena membutuhkan banyak gerbang. Carnot map menyajikan fungsi boolean dalam bentuk peta 2 dimensi yang disusun berdasarkan urutan Gray code. Setiap sel pada peta mewakili satu kombinasi variabel atau satu minterm. Proses penyederhanaan dilakukan dengan cara mengelompokkan sel-sel yang bernilai 1 dalam kelompok berukuran kelipatan 2 seperti 2 variabel, 4 variabel, atau 8 variabel. Semakin besar kelompok yang terbentuk, semakin banyak variabel dapat dieliminasi dari ekspresi logika.
Baik, di sini saya akan memperlihatkan contoh Carnot map 2 variabel, 3 variabel, dan ini adalah Carnot map 4 variabel. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rangkaian kombinasi yang berfungsi. Nah, dan selanjutnya saya akan membahas encoder, yaitu rangkaian kombinasi yang berfungsi mengubah sejumlah besar sinyal input menjadi representasi biner yang lebih ringkas. Encoder bekerja dengan cara mengidentifikasi input yang aktif, kemudian menghasilkan keluaran berupa kode biner yang sesuai dengan posisi input tersebut. Dan selanjutnya adalah decoder. Decoder sebagai kebalikan dari encoder. Decoder merupakan rangkaian kombinasi yang berfungsi Selanjutnya kita akan membahas tentang decoder. Decoder sebagai kebalikan dari encoder. Decoder merupakan rangkaian kombinasi yang berfungsi menerjemahkan kode biner menjadi satu keluaran aktif dari beberapa kemungkinan keluaran. Setiap kombinasi input biner akan mengaktifkan satu jalur output tertentu, sementara keluaran lainnya berada dalam kondisi tidak aktif. Decoder banyak digunakan dalam sistem digital, khususnya dalam pemilihan alamat memori, pengendalian tampilan, dan aktivasi perangkat tertentu. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.